Halo semua, nama saya Stephen Nathaniel. Hari ini saya akan membuat sebuah video catatan harian atau sering disebut saat ini vlog. Saya akan membuat sebuah vlog tentang laras bahasa. Kenapa saya membuat vlog ini? Karena pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas di kelas bahasa Indonesia. Langsung saja, mari kita simak. Jadi sebelum kita masuk ke laras bahasa itu sendiri, ada baiknya kita membahas tentang pengertian dari bahasa itu sendiri. Menurut yang saya tangkap, bahwa bahasa itu merupakan pikiran dari seseorang yang dicerna melalui otak kita, lalu kita pikirkan, berproses dengan ide, lalu nantinya kita keluarkan melalui bicara dengan menggunakan mulut. Bahasa sendiri ini merupakan alat untuk berkomunikasi. Nah, kita langsung masuk ke pembahasannya saja dari laras bahasa. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, laras bahasa itu merupakan kesesuaian di antara bahasa dan pemakaiannya. Nah, tetapi yang saya tangkap sendiri, laras bahasa itu merupakan ketersesuaian antara bahasa satu dengan bahasa yang lain dengan kaidah-kaidahnya masing-masing. Nah, banyak sekali konteks-konteks laras bahasa. Salah satu model laras bahasa bagian yang terkenal yaitu adalah oleh Joss, yaitu dibagi menjadi 5. Apa saja sih? Jadi yang pertama itu ada frozen, atau di bahasa Indonesianya itu beku. Apa sih beku? Karena menurut saya ya, itu merupakan bahasa yang tidak bisa kita luasakan lah. Sudah ada aturannya. Lalu ada formal atau resmi. Nah, ini sering digunakan dalam rapat-rapat atau dalam pidato presiden, itu resmi atau sifatnya formal. Lalu ada lagi yang sering kita lakukan di sekolah, itu biasanya menggunakan konsultatif atau konsultatif, hampir sama ya bahasa Inggrisnya. Lalu ada yang namanya juga kasual. Nah, kasual ini di sini artinya santai. Nah, ini bisa kita gunakan untuk orang-orang yang belum begitu akrab. Kita bisa kasual padanya, baik teman ataupun siapapun, walaupun belum akrab bisa kasual selama umur kita sebaya kita. Lalu ada yang namanya intimate atau akrab bahasa Indonesianya. Nah, ini biasa digunakan oleh keluarga dengan kerabat gitu. Lalu saat saya kaitkan dengan video dari Bapak Ivan Lenin tadi, saya mendengarkan kata yang menurut saya menarik gitu, seperti akronim. Nah, akronim itu sendiri merupakan gabungan huruf atau suku kata, lalu kita lafalkan dengan wajar. Nah, akronim itu sendiri hampir seperti singkatan, tetapi bukan singkatan. Diambil dari huruf-huruf kapital, setahu saya begitu.
akronim seperti biasanya ya, seperti kita sehari-hari itu punya yang namanya SIM. Kalau tidak, kita akan ditilang polisi jika tidak punya SIM. Karena SIM sendiri itu merupakan panjangan dari surat izin mengemudi. Lalu jika punya SIM pasti punya BPKB atau bermotor. Nah, BPKB itu adalah buku pemilik kendaraan bermotor. Lalu jika punya BPKB pasti punya STNK. STNK itu sendiri yaitu surat tanda nomor kendaraan. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari akronim. Lalu saya juga menangkap adanya majas metonimia katanya. Kata beliau begitu, bahwa majas metonimia ini kita mengungkapkan barang-barang lain itu dengan merek-merek yang sering kita sebut, atau karena sudah terbiasa jadi benda apa saja pasti mereknya itu. Contohnya kita pergi ke dataran tinggi, kita pasti pesan yang namanya Indomie goreng atau Indomie rebus, padahal kita harus menyebutnya dengan mie goreng atau mie rebus saja itu. Lalu ada juga air minum atau air putih, air mineral itu sering disebut dengan aqua. Itu contoh dari majas metonimia. Lalu Bapak Ivan Lenin tadi juga mengungkapkan bahwa media sosial sekarang itu sangatlah berbeda ya, dari sebelum-sebelumnya, sangat berbeda karena juga perkembangan zaman. Nah, media sosial sekarang itu bahasanya tidak terlalu kaku, ragam bahasanya itu, aras bahasanya tidak terlalu kaku. Kita bisa membuat bahasa sendiri secara format-format masing-masing. Lalu Bapak Ivan Lenin juga membahas bahwa bahasa itu perlu waktu untuk menyesuaikan, ya kan? Tetapi walaupun begitu, saya rasa kaidah-kaidah berbahasa itu harus tetap diperhatikan agar budaya bahasa Indonesia itu tetap bisa dilestarikan. Lalu kita tidak terlalu terpengaruh oleh budaya-budaya asing sehingga nantinya budaya-budaya kita terasingkan gitu. Nah, itu menurut pendapat saya ya. Terima kasih telah menonton vlog atau catatan video ini. Semoga video saya bermanfaat, dan jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.